Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Malam itu, hujan baru saja berhenti. Jalanan becek, genangan air masih terlihat di beberapa titik, dan kabut tipis turun perlahan, menutupi jalan tanah yang memanjang menuju hutan di ujung Banyuwangi. Aku, Raka, baru saja pulang dari rumah temanku di kota sebelah. Karena malas muter jauh dan ingin cepat sampai rumah, aku nekat lewat jalur pintas. Jalur yang katanya angker. Jalur yang sering disebut orang-orang sebagai jalan setan. Awalnya aku pikir nggak ada apa-apa. Jalanan itu sepi, cuma suara jangkrik yang bersaut-sautan dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara tetesan air hujan yang jatuh dari daun lebat ke tanah yang basah. Udara malam terasa lembab, menusuk sampai ke dalam jaket tipis yang kupakai. Aku coba fokus aja ke jalan di depanku. Tapi semakin jauh aku masuk ke dalam hutan itu, suasananya mulai berubah. Entah kenapa, udara jadi dingin banget. Nggak wajar dinginnya. Dingin yang bikin bulu kuduku berdiri meski aku sudah terbiasa dengan hawa malam di pedesaan. Rasanya kayak ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pohon-pohon besar yang berjajar rapat di kiri kanan jalan. Motor yang kupakai pun seolah makin berat. Gas sudah kupelintir kencang, tapi motornya tetap melaju pelan, seperti ada beban yang ikut naik di jok belakang. Sesekali aku menoleh ke spion, memastikan gak ada siapa-siapa. Kosong, hanya bayangan gelap pohon dan kabut. Aku berusaha cuek, meyakinkan diri sendiri kalau ini cuma perasaan. Tapi, semakin jauh aku masuk, semakin sulit aku menepis perasaan aneh yang merayap di tengkukku. Sampai akhirnya, mataku menangkap sesuatu di depan. Di antara pepohonan yang berderet rapat, aku melihat ada sesuatu yang melayang pelan. Dari kejauhan, bentuknya seperti kain putih panjang, berkibar lemah tertiup angin. Aku refleks memperlambat laju motor. Dalam hati, aku berpikir, paling cuma plastik atau kain bekas yang nyangkut di ranting. Tapi makin dekat, aku sadar ada yang gak beres. Benda itu gak jatuh-jatuh. Justru makin naik, melayang lebih tinggi. Lalu berhenti persis di atas jalan tanah yang akan kulewati. Aku langsung ngerem mendadak. Ban motorku selip sedikit karena tanah licin, hampir bikin aku jatuh. Dengan napas terengah-engah, aku mendongak pelan. Deg-degan gak karuan. Di depan mataku, jelas sekali terlihat. Itu bukan kain biasa. Bentuknya panjang, kotak, seolah terbungkus kain putih yang sudah lusuh. Aku tertegun. Itu keranda. Keranda mayat, melayang di udara. Sekujur tubuhku langsung merinding. Tanganku gemetar memegang stang motor. Otakku menolak percaya, tapi mataku melihat dengan sangat jelas. Keranda itu diam menggantung beberapa meter di atas tanah. Bergoyang pelan seperti diayun angin, meski aku tahu udara di sekitarnya justru terasa beku. Aku buru-buru merapal doa, mencoba menenangkan diri. Tapi bukannya tenang, mesin motorku tiba-tiba mati sendiri. Brak! Suara mesin berhenti. Lampu motor juga padam. Suasana langsung berubah jadi hening banget. Gelap, sepi, cuma ada aku, kabut, dan keranda itu. Jantungku berdetak kencang sampai aku bisa mendengar denyutannya di telinga. Keringat dingin mulai keluar di pelipis meski udara semakin menusuk. Aku ingin cepat-cepat menyalakan motor, tapi tanganku kaku. Keranda itu perlahan bergerak. Dari diam di atas jalan, kini ia turun sedikit, mendekat ke arahku. Dari jarak itu aku bisa lihat jelas kain kafan yang membungkusnya. Kainnya lusuh. Warnanya bukan lagi putih bersih melainkan kusam dengan sobekan di beberapa bagian. Ada noda merah kecoklatan yang masih menempel, seperti bekas darah yang sudah mengering.
Aku terpaku. Mataku nggak bisa berpaling. Rasa takutku sudah mencapai puncak ketika tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam keranda itu. Tok, tok, tok. Aku kaget setengah mati. Suaranya pelan tapi jelas. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang mengetuk dari dalam keranda itu. Tanganku langsung bergetar makin parah. Bibirku komat-kamit membaca doa seadanya. Tapi suara ketukan itu nggak berhenti. Malah makin cepat, makin keras. Tok, tok, tok. Aku ingin lari, ingin kabur secepat mungkin, tapi kakiku rasanya tertancap di tanah. Badanku kaku, sama sekali nggak bisa digerakkan. Lidahku keluh, tenggorokanku kering. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku di tempat. Dalam kepanikan itu, aku sempat melihat sesuatu bergerak di balik kain kafan yang membungkus keranda. Ada tonjolan, seperti tangan yang mencoba keluar, mendorong kain dari dalam. Aku menelan ludah dengan susah payah. Suara ketukan berubah jadi suara gesekan. Krek, krek. Seperti kuku yang menggaruk kayu dari dalam keranda. Suara itu merambat langsung ke telingaku, membuat bulu kuduk semakin berdiri. Aku berusaha memalingkan wajah, memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini cuma halusinasi. Tapi suara itu masih ada, semakin dekat, semakin menusuk. Dan tiba-tiba, keranda itu bergeser cepat, mendekat tepat di atas kepalaku. Aku refleks menengadah. Dari celah kain kafan yang sobek, aku melihat sesuatu. Sekilas, bayangan hitam, rambut panjang, wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahku. Aku tersentak, mulutku ingin berteriak tapi suaraku lenyap. Tak ada suara keluar, hanya napas terengah-engah yang tertahan di tenggorokan. Di detik itu, aku sadar, aku nggak sendirian di hutan ini. Ada sesuatu yang ikut bersamaku. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Aku masih berdiri kaku di tengah jalan tanah itu. Motor berhenti, mesin mati, lampu padam. Di depanku, keranda itu masih menggantung, bergoyang pelan seolah sengaja mempermainkan aku. Suara ketukan dari dalamnya kembali terdengar, pelan, lalu makin keras. Tok, tok, tok. Ketukan itu terus berulang, seperti seseorang yang terjebak dan ingin keluar. Aku menelan ludah. Dadaku naik turun cepat tapi udara dingin menusuk bikin napasku semakin sesak. Dalam hati aku merapal doa, tapi entah kenapa lidahku keluh. Doanya berantakan, gak jelas. Rasanya kalimat yang biasanya mudah kuhafal jadi terputus-putus. Aku nekat, tanganku gemetar mencoba memutar kunci motor lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mesin motor hanya berbunyi tek, 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 gak mau hidup sama sekali. Jantungku makin panik. Saat aku sibuk mencoba menyalakan motor, suara dari dalam keranda itu berubah. Bukan lagi ketukan, kali ini suara tarikan napas berat, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha bangkit di dalamnya. Hah, hah. Aku refleks mendongak lagi. Keranda itu bergetar. Kain kafan yang membungkusnya makin jelas memperlihatkan gerakan dari dalam. Ada yang hidup di dalamnya. Ada sesuatu yang ingin keluar. Ya Allah, aku hampir menangis saking takutnya. Dan tiba-tiba, berak! Keranda itu jatuh menghantam tanah tepat di depan motorku. Debu dan percikan tanah basah beterbangan. Aku refleks mundur 2 langkah sampai hampir jatuh sendiri. Kini keranda itu tergeletak di tanah, tepat di jolanku. Bergoyang pelan, lalu diam. Aku terpaku, antara ingin balik badan lari atau tetap menunggu apa yang bakal terjadi. Tapi kakiku lagi-lagi terasa berat seolah menempel ke tanah. Suasana makin mencekam. Hutan di sekitarku mendadak senyap total. Gak ada suara jangkrik, gak ada angin, bahkan tetesan air hujan pun berhenti. Semua hening, kecuali suara napasku yang makin gak teratur. Keranda itu kembali bergetar. Pelan di awal, lalu makin kuat. Kain kafan yang melilitnya robek sedikit demi sedikit. Dari robekan itu, terlihat sesuatu yang menghitan, lembab, dan berambut panjang. Aku langsung menutup mulutku rapat-rapat, takut teriak. Krek! Suara kayu keranda seperti digores dari dalam. Lalu, tangan pucat penuh tanah tiba-tiba menembus keluar, mencakar udara. Tangannya kurus, kuku-kukunya panjang dan hitam.
Aku hampir terjatuh saking kagetnya. Tangan itu bergerak-gerak seperti meraba-raba udara, dan perlahan sebuah kepala muncul. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Dari sela rambut, aku bisa lihat kulit pucat kebiruan dan noda merah kecoklatan di lehernya. Aku ingin lari, sumpah aku ingin lari, tapi badanku nggak bisa. Seolah-olah ada sesuatu yang menahanku di sana untuk menyaksikan semuanya. Sosok itu bangkit pelan dari dalam keranda. Gerakannya kaku, aneh, tulang-tulangnya berderak saat ia mulai berdiri. Rambutnya tergerai menutupi wajah, tapi aku bisa mendengar suara napasnya. Berat, terputus-putus, seperti orang yang sudah lama mati tapi dipaksa bernapas lagi. Aku mundur beberapa langkah, hampir tersandung batu. Suara dari tenggorokannya makin jelas. Bukan hanya napas, ada suara erangan. Pulangin aku, pulangin aku. Suara itu serak dalam dan terdengar dari balik rambut panjang yang menutupi wajahnya. Aku merinding setengah mati. Sosok itu menoleh pelan ke arahku. Rambutnya bergeser sedikit, memperlihatkan matanya. Kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Wajahnya pucat membusuk dengan luka-luka di pipi yang masih terlihat basah. Aku terhuyung mundur lagi, nyaris jatuh. Tapi sebelum aku bisa kabur, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahku. Kau, ikut aku. Suara itu bergema, seperti bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi juga dari sekeliling hutan. Aku langsung menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalaku. Aku panik setengah mati, tanganku buru-buru mencoba menyalakan motor lagi. Kali ini aku putar kunci, tekan starter dengan tenaga penuh. Sekali, dua kali, motor tetap nggak mau hidup. Sosok itu melangkah pelan ke arahku. Jalannya menyeret, kaki pucatnya kotor penuh lumpur. Setiap ia melangkah, tanah di bawahnya meninggalkan bekas seperti terbakar hitam. Aku makin histeris, ayo dong hidup, hidup. Aku menendang pedal starter sekuat tenaga. Tiba-tiba, dari balik pohon, terdengar suara burung hantu melengking panjang. Huk, huk. Seketika itu juga, sosok yang berjalan ke arahku berhenti. Dia mendongak, kepalanya menoleh ke arah suara burung hantu itu. Hening beberapa detik. Lalu, tubuhnya tiba-tiba lenyap, hilang begitu saja seperti asap yang disapu angin. Keranda di tanah pun ikut menghilang, hanya menyisakan bekas lumpur basah dan bau anyir menusuk yang bikin perutku mual. Aku bengong, masih gemetar, masih nggak percaya dengan apa yang barusan kulihat. Dan tepat di saat aku merasa sedikit lega, mesin motorku hidup sendiri. Brum, brum, lampunya menyala terang, padahal aku nggak sempat muter kunci lagi. Aku langsung naik ke motor, gas sekencang-kencangnya tanpa pikir panjang. Ban motorku sampai nyipratin lumpur ke belakang. Aku cuma ingin keluar dari hutan itu secepat mungkin. Tapi dalam perjalanan keluar, aku sempat melihat sesuatu dari spion. Sosok berbaju putih dengan rambut panjang berdiri di tengah jalan, jauh di belakang. Dia hanya diam, menatap ke arahku. Aku langsung memalingkan wajah, gak berani lihat lagi. Sejak malam itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi lewat jalan pintas itu. Jalan hutan di ujung Banyurangi, tempat keranda terbang itu muncul. Sejak kejadian malam itu, hidupku gak pernah benar-benar sama lagi. Jujur aku sempat mikir kejadian itu cuma halusinasi gara-gara capek atau kebanyakan dengar cerita horor orang. Tapi setiap kali aku ngaca, lingkar mataku makin hitam. Tidurku selalu terganggu. Aku sering kebangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku selalu melihat keranda putih yang sama melayang di atas kepalaku, lalu jatuh tepat di hadapanku. Dan suara ketukan dari dalam keranda itu selalu terdengar. Kadang pelan, kadang keras, seolah-olah ada sesuatu yang gak sabar ingin keluar. Sampai suatu malam aku beneran gak tahan. Aku cerita ke Ibnu, sahabatku sejak SMA. Dia anaknya suka banget sama hal-hal mistis. Bukannya takut, dia malah penasaran. Serius Rah, keranda terbang, kayak urban legend Banyuwangi tuh. Katanya di hutan situ emang ada. Aku mendesah berat. Gue gak main-main Bu, gue lihat jelas. Malah
gue sempat lihat ada cewek keluar dari dalamnya. Ibnu yang biasanya cuek, kali ini wajahnya berubah agak serius. Dia nyandarin tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. Cewek, aku angguk pelan. Mukanya pucat, matanya kosong, dia bilang gue harus ikut dia. Aku hampir mati ketakutan. Hening sejenak, hanya suara motor lalu lalang di pinggir jalan warung kopi tempat kami nongkrong. Ra, lu tahu nggak, cerita keranda terbang itu ada kaitannya sama satu kejadian puluhan tahun lalu. Ada seorang gadis yang mati nggak wajar di daerah itu. Katanya mayatnya nggak pernah ditemukan. Orang-orang percaya arwahnya gentayangan dan nyari orang buat diajak gantiin posisinya. Aku langsung merinding setengah mati. Maksud lo, gue bisa jadi penggantinya? Ibnu gak langsung jawab. Dia cuma mengangkat bahu. Yang jelas, lo gak boleh lewat jalan itu lagi. Kalau bisa, coba lo cari tahu dulu siapa gadis itu. Percakapan itu bikin aku makin gelisah. Tapi di sisi lain, rasa penasaranku juga besar. Aku gak bisa tenang kalau gak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi malam berikutnya, aku nekat datang ke rumah Pak Samin, seorang tetua kampung yang dikenal suka menyimpan cerita lama. Rumah Pak Samin sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan aroma kayu bakar yang khas. Aku mengetuk pintu pelan, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih keluar. "Oh Raka, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara serak. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memberanikan diri. "Pak, saya mau tanya soal jalan hutan di ujung Banyuwangi. Katanya ada keranda terbang di sana." Tatapan mata Pak Samin langsung berubah. Wajahnya yang tadi tenang mendadak kaku. Ia memandangku lama lalu menghela napas berat. "Kamu sudah melihatnya ya?" Aku kaget. "Pak, Bapak tahu?" Pak Samin masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi sambil membawa lampu minyak. Dia duduk mempersilakanku ikut duduk di kursi bambu. "Cerita itu bukan sekedar mitos, Nak. Itu nyata. Keranda yang kamu lihat itu milik seorang gadis bernama Sari." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dulu, puluhan tahun lalu, Sari adalah gadis yatim piatu yang tinggal di desa dekat hutan itu. Dia cantik, banyak lelaki yang suka. Tapi nasibnya tragis. Malam Jumat Kliwon, dia hilang. Orang-orang mencari berhari-hari, tapi nggak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya dia dibunuh dan mayatnya disembunyikan di hutan. Waktu itu sempat ada keranda kosong yang dipakai dalam ritual pemakaman palsu. Keranda itu yang sekarang gentayangan. Aku terdiam, mulutku kaku. Jadi benar, mimpi burukku bukan sekedar mimpi. Ada kemungkinan aku beneran sudah ditandai. "Pak, terus saya harus gimana? Saya udah lihat jelas keranda itu. Bahkan sosok Sari sempat keluar dari dalamnya." Pak Samin memandangku tajam. "Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menghadapinya langsung. Kamu harus kembali ke hutan itu. Kalau lari terus, arwahnya akan semakin menempel padamu." Aku tercengang. "Hah? Kembali ke sana? Gila aja, Pak. Saya hampir mati ketakutan waktu itu." Pak Samin menepuk pundaku. "Takut itu wajar. Tapi kalau kamu nggak berani, dia akan menjemputmu sendiri, kapan saja, di mana saja." Malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Aku nggak bisa tidur. Suara ketukan keranda seolah terus mengikuti. Tok, 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 tok. Sampai akhirnya, aku nekat datang ke rumah Pak Samin. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku memutuskan kembali ke jalan hutan itu. Ibnu ikut menemaniku, meski dengan wajah pucat. "Gila Lora, tapi ya udah, gue temenin. Kalau lo mati, minimal ada saksi." Dia mencoba bercanda, tapi jelas-jelas ketakutannya nggak kalah dariku. Kami berangkat naik motor. Jalanan tanah itu masih becek. Kabut tipis kembali turun. Rasanya seperti mengulang malam itu. Semakin ke dalam, suasana makin sunyi. Dan benar saja, di titik yang sama, keranda putih itu muncul lagi. Kali ini nggak melayang, tapi langsung jatuh menghantam tanah di depan kami. Brak! Motor kami berhenti mendadak. Lampunya mati. Suasana gelap total. Keranda itu bergoyang. Lalu suara dari dalamnya terdengar lagi. Tok, tok, tok.
Aku dan Ibnu saling pandang. Wajah kami pucat pasi. Tiba-tiba, dari dalam keranda terdengar suara lirih, serak dan penuh amarah. "Raka, ikut aku." Aku kaku, gak bisa gerak. Keranda itu pelan-pelan terbuka. Sosok Sari muncul lagi dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Dia menatapku tajam, tangannya menunjuk ke arahku. Aku bisa merasakan udara semakin dingin. Nafasku membeku. Ibnu berteriak, "Lari, Ra!" Tapi kakiku menolak. Suara dalam kepalaku terus berulang. "Ikut aku, ikut aku, ikut aku." Dan malam itu, aku sadar pilihan untuk kabur sudah nggak ada lagi. Suasana malam itu makin mencekam. Aku masih berdiri kaku di depan keranda yang terbuka setengah. Dari celahnya, wajah Sari jelas terlihat. Pucat, matanya hitam pekat, rambut panjangnya menjuntai sampai ke tanah yang becek. Suara lirihnya makin keras, seolah langsung masuk ke dalam kepalaku. "Raka, ikut aku." Aku pengen lari, pengen teriak, tapi tubuhku gak bisa digerakkan. Seolah ada tenaga tak kasat mata yang menahanku. Nafasku pendek-pendek, jantungku berdetak gak karuan. Ibnu yang dari tadi ada di sampingku mulai panik. Dia ambil batu dari tanah dan nekat melemparkannya ke arah keranda. Brak! Batu itu mengenai sisi keranda. Tapi bukannya berhenti, keranda malah bergetar makin keras. Suara ketukan dari dalam jadi makin cepat. Tok, 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 tok. Aku bisa lihat jelas, ada tangan pucat penuh tanah meraba keluar dari dalam keranda. Tangannya kurus, kukunya panjang dan hitam. Perlahan, tangan itu bergerak ke arahku. "Raka, sadar!" teriak Ibnu sambil mengguncang bahuku. Saat itu, entah kenapa, aku tiba-tiba keingat kata-kata Pak Samin. "Kalau kamu nggak berani, dia akan menjemputmu sendiri." Aku tarik napas dalam-dalam, lalu berusaha kuatkan suara. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku teriak, "Aku tidak mau ikut kamu." Seketika, hutan jadi sunyi. Angin berhenti. Kabut seolah membeku di udara. Sosok Sari yang tadi melangkah keluar mendadak berhenti. Matanya yang hitam menatapku tajam. Lalu wajahnya perlahan berubah sedih. "Kenapa semua orang meninggalkanku?" Suaranya bergetar, lirih seperti suara gadis biasa yang penuh luka. Aku gemetar, tapi entah kenapa hatiku jadi iba. "Kalau kamu memang Sari, maafkan aku. Aku nggak bisa ikut kamu. Bukan waktuku. Kamu harusnya tenang. Jangan terus nyari teman di dunia ini." Sari terdiam. Dari matanya seolah ada air mata hitam yang menetes. Keranda di sampingnya berhenti bergetar. Suara ketukan pun lenyap. Tapi sebelum aku bisa merasa lega, tiba-tiba wajahnya berubah lagi. Senyum lebar muncul di bibirnya. Senyum yang gak wajar. Giginya hitam, matanya makin dalam, dan tubuhnya melayang cepat ke arahku. "Kau harus ikut!" Aku dan Ibnu langsung terjatuh ke tanah karena dorongan angin kencang. Keranda itu terbuka lebar, mengeluarkan suara berderit keras. Dari dalamnya, keluar bau busuk menusuk hidung. Aku nyaris pasrah. Kalau memang ini akhirku, ya mungkin ini takdirku. Tapi tiba-tiba, Ibnu mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Sebuah tasbih kecil yang selalu dia bawa. Dengan gemetar, dia mengangkatnya tinggi sambil berteriak doa sekuat tenaga. "Astagfirullah, la ilaha illallah." Cahaya samar muncul dari tasbih itu, entah nyata atau cuma perasaanku. Sosok Sari berhenti di udara. Tubuhnya bergetar, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang yang bikin telinga kami sakit. Keranda di belakangnya terbakar dengan api tak terlihat. Lalu, dalam sekejap, semuanya hilang. Kabut menipis, hutan kembali sunyi. Aku dan Ibnu terduduk lemas di tanah. Tubuh kami penuh lumpur, napas tersengal-sengal. Ibnu menatapku dengan mata masih melebar. "Gila, Ra, gue gak mau lagi nemenin lo kalau begini caranya." Aku hanya bisa terdiam, antara lega dan trauma. Sejak malam itu, aku gak pernah lagi melihat keranda terbang itu.
Tapi bekas rasa dinginnya masih sering aku rasakan. Kadang saat pulang malam, aku bisa merasakan angin menusuk tulang atau dengar samar suara ketukan di telinga. Tok, tok, tok. Mungkin Sari belum benar-benar pergi. Atau mungkin dia hanya menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.